Kita sering dengar soal zakat ma'al ya, tapi seringkali kita cuma tahu permukaannya aja. Padahal ini bukan sekedar kewajiban tahunan. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang sangat terstruktur untuk memastikan kekayaan itu berputar di dalam masyarakat. Jadi, mari kita bedah tuntas konsep ini supaya kita semua benar-benar paham esensinya, bukan cuma aturannya. Jadi, hari ini kita akan kupas tuntas semuanya. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya zakat ma'al itu? Lalu kita lanjut ke siapa saja yang wajib membayarnya. Ada syaratnya loh. Setelah itu baru kita masuk ke teknis perhitungannya, termasuk untuk aset-aset lain. Dan yang paling penting, kita akan lihat kemana sebenarnya dana zakat ini harus disalurkan. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan zakat ma'al? Simpelnya begini. Zakat mal itu adalah zakat atas harta. Kata mal itu sendiri artinya ya harta. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar pajak versi syariah ya. Konsepnya jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah mekanisme untuk membersihkan dan menyucikan harta yang kita punya, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan oleh lebih banyak orang. Dan yang disebut harta di sini cakupannya luas banget, bukan cuma uang tunai atau tabungan di bank. Tapi juga mencakup emas dan perak, aset bisnis yang produktif, hasil panen dari lahan pertanian, sampai hewan ternak sekalipun. Nah, sebelum kita lompat ke kalkulator untuk hitung-hitungan, ada 6 syarat mutlak yang harus terpenuhi lebih dulu. Ini penting, karena kalau satu saja nggak terpenuhi, berarti kewajiban zakatnya gugur. Mari kita lihat satu persatu. Syaratnya adalah seorang muslim, merdeka, artinya bukan seorang budak, dan yang ketiga, hartanya itu benar-benar milik kita sepenuhnya. Nah, 2 syarat berikutnya ini jadi kunci untuk perhitungan. Harta itu harus sudah mencapai batas minimum, atau yang kita sebut nisab, dan sudah dimiliki selama setahun penuh, yang disebut haul. Dan yang terakhir, harta itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokok sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Tenang, perhitungannya sebenarnya sangat jelas dan sistematis kok. Kalau kita bicara soal uang, tabungan, atau aset investasi, patokannya itu bukan rupiah atau dolar. Patokannya adalah emas. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa harus emas? Jawabannya simple, stabilitas. Nilai emas itu jauh lebih stabil dibandingkan mata uang fiat yang bisa berfluktuasi. Nah, ini dia angka kuncinya. Batas minimum atau nisyab untuk harta berupa uang dan sejenisnya adalah setara dengan harga 85 gram emas murni. Jadi, kalau total tabungan dan aset cair yang Anda miliki nilainya sudah mencapai atau melebihi harga 85 gram emas, berarti syarat nisyab sudah terpenuhi. Biar lebih gampang kebayang, kita pakai contoh aja ya. Anggaplah harga 1 gram emas murni hari ini adalah Rp900.000. Berarti nilai nisabnya tinggal kita kalikan saja 85 gram dikali 900.000. Ketemu angkanya Rp76.500.000. Artinya kalau total harta Anda yang wajib dizakati sudah mencapai angka ini dan bertahan selama setahun penuh, nah disitulah kewajiban zakat mulai berlaku. Terus berapa yang harus dikeluarkan? Angkanya gampang diingat dan nilainya tetap, cuma 2,5%. Persentase ini berlaku untuk uang, emas, perak, dan juga aset perdagangan atau bisnis. Cukup jelas kan? Oke, itu tadi soal uang dan emas. Tapi kan harta nggak cuma itu. Aset lain seperti hasil pertanian dan ternak, cara hitungnya sedikit berbeda. Yuk kita lihat sekilas. Untuk hasil pertanian, ini menarik. Aturannya sangat logis. Kalau sawahnya diairi secara alami, misalnya pakai air hujan, yang artinya modalnya lebih kecil, zakatnya 10%. Tapi, kalau petaninya harus keluar biaya untuk irigasi, zakatnya jadi lebih ringan, cuma 5%. Ini menunjukkan prinsip keadilan yang kuat. Beda lagi dengan hewan ternak seperti kambing. Di sini kita nggak pakai persentase nilai, tapi pakai hitungan per ekor. Punya antara 40 sampai 120 ekor, zakatnya cukup keluarkan 1 ekor kambing. Jumlah ternak bertambah, zakatnya juga bertambah secara bertahap sesuai aturan. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir dan ini justru adalah intinya. Setelah zakat terkumpul, uang ini tidak bisa disalurkan secara sembarangan. Tujuannya sudah sangat spesifik. Al-Quran telah menetapkan dengan sangat jelas ada 8 golongan atau 8 pintu yang berhak menerima dana zakat. Kelompok ini kita kenal dengan sebutan asnaf. Sistem ini memastikan dana zakat itu benar-benar tepat sasaran dan langsung menuju ke pihak yang paling membutuhkan. Siapa saja mereka?
Ada kaum fakir dan miskin, ini jelas ya. Lalu ada amil, yaitu mereka yang bekerja mengelola zakat. Ada juga mu'alaf, saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam. Kemudian ada rikob untuk memerdekakan orang dari perbudakan, dan ghorimin untuk membantu mereka yang terlilit utang. Terakhir ada fisabilillah untuk perjuangan di jalan Allah, dan ibnu sabil, yaitu para musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Kalau kita tarik benang merahnya, dari syarat, perhitungan, sampai penyalurannya, kita bisa lihat kalau ini bukan cuma soal transfer uang. Ini adalah sebuah sistem yang utuh. Hal ini membawa kita pada satu pertanyaan mendasar untuk kita renungkan bersama. Bagaimana sebuah sistem keuangan yang berakar pada keyakinan justru bisa membentuk fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan sosial yang nyata?